siapapun dia, warga negara Indonesia, tinggal di mana saja, bisa kuliah di universitas terbuka. Ternyata mahasiswa kita itu berada di usia antara 21 sampai 50 tahun. Artinya UT ini bisa mengakomodir dari usia muda, setengah muda sampai tua. Mahasiswa universitas terbuka itu kita juga menyediakan banyak kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang memang selama ini juga banyak disalahpahami gitu ya, bahwa hanya belajar dan belajar. Tapi di UT itu ketika memilih mereka jalur full online, maka dia bisa memilih 24 jam. Di mana saja di 24 jam itu bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Rustan di program Rana Rus untuk kanal Konvergensi News, harian berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Kali ini saya kedatangan 2 orang tamu yang merupakan petinggi dari sebuah kampus perguruan tinggi negeri yang pusatnya di Jakarta, ada pula di Makassar, yaitu Universitas Terbuka. Beliau ada 2 orang. Yang pertama adalah Direktur Dr. Andes Hasanuddin MSc, dan yang kedua adalah Profesor Dr. Abdul Rahman Rahim MM. Beliau adalah Guru Besar Program Pascasarjana UT sekaligus Marketing Eksekutif UT. Apa yang akan kita bahas? Saya langsung saja dengan mereka. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar? Baik-baik? Alhamdulillah baik. Iya, mungkin langsung ke Pak Direktur. Bisa dijelaskan mungkin seperti apa UT di kekinian sekarang, khususnya UT Makassar? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya ucapkan terima kasih pertama-tama atas kesempatan yang diberikan. Pada pagi hari ini, suasana santai, tapi serius. Berita kota. Baik, berbicara tentang Universitas Terbuka, yang memang kalau saat ini Universitas Terbuka, apalagi setelah masa pandemi, UT itu tiba-tiba menjadi terkenal, Pak. Meskipun sebelumnya sudah dikenal, tetapi UT kan sejak didirikan tahun 1984 dengan mengusung sistem pendidikan tinggi jarak jauh yang sudah didirikan tahun 1984. Saat ini tiba-tiba menjadi Universitas Terbuka semuanya. Karena pandemi. Karena pandemi. Berbicara tentang Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri yang memang didirikan oleh pemerintah dengan tema, dengan jargon bahwa menjangkau yang tidak terjangkau. Menjangkau yang tidak terjangkau. Tentu kalau berbicara tentang menjangkau tidak terjangkau, tentu sesuai dengan namanya dong ya. Terbuka dan jarak jauh. Nah, kalau berbicara tentang jarak jauh itu, Pak, itu kan dalam salah satu penunjang daripada terciptanya sebuah perguruan tinggi secara terbuka. Karena terbuka itu artinya tidak hanya suka orang memplesetkan, Pak ya, bahwa terbuka itu kampus yang tidak ada pintunya, yang tidak ada jendelanya. Padahal sebenarnya yang dimaksud terbuka itu adalah implementasi daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun dia, warga negara Indonesia, tinggal di mana saja,
bisa kuliah di universitas terbuka. Makanya tidak salah, universitas terbuka semuanya bisa kuliah. Iya. Informasi yang saya dengar Pak Direktur, dalam waktu dekat UT akan melaksanakan wisuda. Betul. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Baik, memang universitas terbuka itu Pak, karena memang saat ini perlu saya jelaskan dulu bahwa universitas terbuka ini memegang rekor 10 terbesar dunia, karena memang jumlah mahasiswanya saat ini sebanyak 420.000 yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga di 55 negara. Karena bukan tadi, karena yang saya sampaikan tadi, sistem terbuka dan jarak jauh. Nah, terkait dengan penyelenggaraan wisuda, ya memang di UT itu kita menyelenggarakan wisuda, ada namanya wisuda daerah Pak, dan ada juga wisuda pusat. Nah, yang akan kita selenggarakan besok ini pada hari Senin tanggal 5 itu diikuti oleh mahasiswa yang akan wisuda itu sebanyak 550 orang. Yang mana sebelumnya juga sudah kita laksanakan, tapi pada periode sebelumnya itu masih hybrid Pak. Nah, sejak masa pandemi, setelah ini mudah-mudahan amin, kondisi sudah pandemik ya. Jadi sudah kita laksanakan secara full. Full semuanya tatap muka gitu ya. Jadi sebanyak 550 orang yang tersebar dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan yang besok kita laksanakan. Namun sebelumnya Pak, kita akan menyelenggarakan juga gerak jalan santai. Nah, gerak jalan santai kita ajak seluruh alumni mengikuti gerak jalan santai, selain diikuti oleh mahasiswa yang akan wisuda, itu juga ikut serta tutor-tutor, dosen-dosen yang berinisiatif untuk ikut serta dalam penyelenggaraan itu, juga mitra-mitra UT yang ikut meramaikan dan direncanakan kurang lebih 700 sampai 800 orang Pak besok, dan akan dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pamanto. Nah, mudah-mudahan besok doakan Pak supaya kena hujan ini, tapi insya Allah kita semangat tetap bisa berjalan. Seperti itu. Baik Pak Direktur. Di samping Pak Direktur ada Pak Prof. Rahman. Beliau ini adalah marketing eksekutif UT. Dan sepertinya UT saat ini begitu dikenal di wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur malah, kalau saya perhatikan dari pemberitaan-pemberitaan yang muncul saat ini. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh pihak marketing ini sampai UT Makassar bisa dikenal seperti sekarang? Alhamdulillah, terima kasih Pak Andi Rustam, Berita Kota, Pak Direktur. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait pemasaran UT. Yang pertama itu yang kita lihat dari sisi sumber mahasiswa dari sisi geografi. Jadi ternyata dengan apa yang kita lakukan selama ini, tentu dengan bantuan berbagai media cetak maupun elektronik termasuk medsos, dan juga dari telinga ke telinga ya. Bukan dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga. Betul. Nah, alhamdulillah ternyata di 24 kabupaten kota di Sulsel ini ternyata mahasiswa kita sudah bersumber dari sana semua. Artinya bahwa tidak ada satu kota maupun daerah di Sulawesi Selatan ini tidak ada mahasiswa UT-nya. Nah, sehingga kita itu sekarang dalam posisi 9.000 mahasiswa yang aktif itu sekitar 6.500. Ada kurang lebih 2.000 itu mereka mungkin jeda waktu untuk mereka registrasi kembali. Dan kita harapkan di semester yang akan datang ini mereka sudah aktif semua, 9.000 orang itu. Pencapaian itu diraih mungkin tidak semudah membalik telapak tangan pastinya. Apa yang dilakukan, Prof? Betul. Jadi tadi itu dari sisi itu sumber masuk kita dengan sumber informasinya mereka. Kemudian dari 24 kabupaten itu ternyata
sumber mahasiswa terbesar kita itu di Makassar. Makassar. Ya, Ya. Goa dan Maros dengan Luwu Timur. Iya. Ya, jadi ke perbatasan Sulawesi Selatan, Dengan Tengah dan Tenggara. Iya. Ternyata di sana juga cukup besar sumber mahasiswa kita. Nah, selain tadi menyebar ya di seluruh Sulawesi Selatan. Nah, kemudian secara demografi ya, ternyata mahasiswa kita itu berada di usia antara 21 sampai 50 tahun. Artinya UT ini bisa mengakomodir dari usia muda, setengah muda sampai tua. Segala jenjang. Ya, itulah yang dimaksud tadi beliau terbuka. Ya, tidak memandang usia ya. Karena memang kita hadir sebagai representasi pemerintah dalam memberi kesempatan untuk mereka yang mau melanjutkan pendidikan tingginya dengan cara tadi itu. Tidak perlu meninggalkan tempat tanpa melihat tempatnya di mana dan tidak mesti harus datang ke kampus. Mungkin karena pekerjaan, mungkin karena keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu dari sisi demografi ya. Kemudian umumnya mereka sudah bekerja. Mereka sudah berpenghasilan. Dari rata-rata kurang lebih 5 juta mereka punya penghasilan. Jadi relatif bisa biaya kuliahnya ada. Nah, dan lagi-lagi biaya kuliah di UT itu terjangkau mereka. Ya, kalau misalnya hanya bayar 1,3 sampai 2 juta per semester, berarti dia cuma sisihkan uang 2 juta bagi 6. Ya, sekitar 150 ribu per bulan disisihkan untuk bayar uang kuliah. Sehingga mereka itu tidak merasa terbebani dengan uang kuliah, tidak terbebani dengan biaya transportasi, tidak terbebani dengan biaya kos, biaya hidup kalau mau mendatangi kampus. Nah, ini yang sesuatu yang menarik ini. Dan mereka tetap dapat duit ya, karena mereka bekerja sebagai pegawai atau jadi wirausaha. Ilmunya bertambah. Betul. Dan pegawai kalau mereka sarjana tentu karirnya akan lebih bagus di tempat di mana mereka bekerja. Pasti diperhitungkan. Nah, ini daya tarik secara demografi ya dari sisi usia. Kemudian ini juga yang menarik, banyak wanita. Ternyata UT diminati perempuan. Banyak wanita. Mungkin karena memang praktis gitu. Kuliah di UT itu kan dengan online ya. Dengan tutorial online, dengan tutorial website. Itu akan mereka lebih gampang mengakses. Dan selain itu juga menariknya, kuliahnya tidak berdasarkan jadwal seperti di kampus-kampus tatap muka ya. Ada jadwal di mana disepakati dosen dan mahasiswa harus ketemu. Ya, meskipun online ya. Mereka ketemu di jam yang sama dan waktu yang bersamaan. Tapi di UT itu ketika memilih mereka jalur full online, maka dia bisa memilih 24 jam. Di mana saja di 24 jam itu bisa belajar. Dan tentu bisa mengatur waktunya dengan baik. Dia tidak mengganggu pekerjaan, tidak mengganggu urusan keluarga, tidak mengganggu urusan pertemanan. Mereka semua bisa lakukan itu dan bisa kuliah di UT. Sisa memilih waktu di luar jam-jam kesibukan mereka. Nah, 24 jam ini. Nah, ini yang menjadi penarik untuk mereka bisa kuliah di UT. Karena memang beda dengan perguruan tinggi tatap muka. Ya. Kemudian yang lain lagi adalah bahwa mereka itu umumnya mengetahui tentang UT ya. Jadi sumber informasi tentang UT itu mereka terima dari alumni UT sendiri yang mengajak, yang bercerita tentang kemudahan-kemudahan kuliah di UT. Bisa juga dari mahasiswa UT sendiri yang kebetulan mungkin satu rekan kerja, tetangga ya. Mereka menanyakan dan mereka tertarik dari informasi itu. Dan tak kalah pentingnya media cetak, media online ya, dan media sosial. Nah, sehingga dengan begitu mereka bisa tahu. Karena orang tidak memilih sesuatu kan ketidaktahuan. Ya, kata orang bijak, dari mata turun ke hati. Dari hati
Bukan cinta ya. Ya. Dari mana datangnya cinta? Ya. Dari mana turun? Ke hati. Jadi mereka setelah kenal begitu, lalu mereka tertarik. Nah, alhamdulillah kita sekarang lagi buka pendaftaran ya. Ya. Jadi hanya dalam sebulan ini kita buka. Itu sudah mencapai 20.000 lebih pendaftar. Secara nasional ya. 21.000. Untuk Makassar ini sudah ada 500 orang. Sampai kemarin ya. Mungkin hari ini bertambah lagi. Ada yang menarik, Prof. Mohon maaf. Oke, silakan. Mohon maaf. Ada yang menarik bahwa akhir-akhir ini UT cenderung masif mengembangkan sentra layanan. Ya. Bagaimana peran sentra layanan UT ini yang disingkat Salut itu dalam mendorong minat untuk berkuliah di UT? Jadi sebenarnya sentra layanan itu dibuat untuk memudahkan mahasiswa, calon mahasiswa atau masyarakat untuk bisa langsung datang ya secara fisik ya. Ke UT, tapi tidak perlu ke Makassar, ke UBJJ tidak perlu ke Jakarta, cukup di ibu kota kabupaten kota. Jadi memperpendek jarak, mempercepat waktu untuk bisa lebih mengenal ya secara tatap muka, atau mungkin ada kendala yang dialami dalam proses pembelajaran. Karena kita tahu belajar online itu kan bukan sekedar mendengarkan ceramah dari dosennya, tapi akan ada tugas mereka, akan ada diskusi melalui online, ada ujian, ada penginputan tugas, penginputan ujian ya, sehingga mereka kalau mau datang langsung tidak mau bertanya secara online ya bisa. Jadi UT sentra layanan UT di daerah itu representasi UPBJJ Makassar. Sehingga anak-anak kita di sana sudah terlatih untuk bisa melayani seperti bagaimana mereka dilayani di Makassar. Gambaran di Sulsel Salut ini seperti apa, Prof? Nah, seperti tadi itu, jadi dia sentra layanan melayani keperluan mahasiswa atau masyarakat, sehingga harapan mereka, kebutuhan mereka bisa terlayani cukup di sentra layanan dan tanpa harus ke Makassar. Sudah terbentuk di berapa wilayah? Ya, alhamdulillah sekarang ini kita mulai bergerak kurang lebih setahun ini ya. Itu sudah ada 8 sentra layanan di 8 kabupaten kota ya. Berarti target ke depan akan ada penambahan-penambahan? Ya, insya Allah kita harus hadir di 24 kabupaten. Target? Sulawesi Selatan. Secara bertahap ya. Nah, insya Allah sesuai kebutuhan daerah itu kita akan hadir di situ. Nah. Saya ke Pak Direktur kembali. Saat ini UT sudah menjadi PTN berbadan hukum. Apa kelebihan yang bisa diperoleh UT, termasuk juga apa manfaat yang akan diterima oleh mahasiswa UT ketika perguruan tinggi ini berstatus sebagai berbadan hukum? Oke, baik. Sebelum saya menjawab terkait dengan PTNBH, saya ingin agak sedikit gregetan yang mau lebih memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, bahwa UT itu mahasiswanya bukan mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kampus lah yang datang ke mahasiswa. Intinya itu. Jadi terkait dengan PTNBHA berbadan hukum ya, tentu dalam hal ini banyak orang mengkhawatirkan masyarakat ya, bahwa ada komersialisasi pendidikan. Tetapi dalam misi universitas terbuka itu kan beda dengan universitas konvensional, lebih mengedepankan kepada tadi yang motonya itu making higher education open to all, menjangkau ke yang tidak terjangkau. Jadi bahkan dengan berubahnya menjadi PTNBH bisa jadi malah justru uang kuliahnya bukannya naik malah turun gitu ya, seperti itu. Karena gini, PTNBH itu nanti akan mengelola baik dari sisi keuangan maupun juga dari sisi akademik. Seperti misalnya prodi-prodi yang tadinya mungkin sudah mulai kurang peminatnya, dengan sendirinya UT bisa
dengan tanpa perlu proses seperti sebelumnya bisa ditutup gitu ya, kemudian membuka prodi-prodi yang memang diminati oleh banyak masyarakat. Sehingga tentu dalam hal ini karena Universitas Terbuka tadi terbuka, jadi secara masif gitu ya, sehingga kemudian tentu dalam hal ini cost-nya juga semakin, karena tadi tidak perlu memerlukan seperti yang disampaikan Pak Prof, mahasiswa yang datang ke kampus, bukan mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kampus yang datang ke mahasiswanya. Jadi dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh itu kan tidak perlu memerlukan gedung-gedung mewah seperti kampus-kampus yang lain, dengan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi, sehingga kemudian cost-nya untuk proses pembelajaran operasionalnya itu bisa diminimalisir. Dengan sendirinya nanti biayanya ya bisa lebih murah. Seperti itu. Mungkin Prof bisa ditambahkan penjelasan dari Pak Dir. Jadi istilahnya low cost. Tapi high technology. Sehingga kualitas itu tidak perlu diragukan di Universitas Terbuka ini. Ya, insya Allah kita menawarkan 41 program studi dari 4 fakultas. Yang alhamdulillah juga sumber mahasiswanya sekarang yang tadi yang saya sampaikan, mereka umumnya sudah bekerja dari berbagai instansi kita, dari kepolisian, dari TNI, belum lagi dari guru-guru ya, termasuk guru-guru, terus orang-orang bekerja di perusahaan. Alhamdulillah mereka banyak gabung di Universitas Terbuka dan pergaulannya semakin luas karena dari mereka akan ketemu dari berbagai latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga istilahnya silaturahminya akan lebih kuat ketika memilih UT sebagai tempat melanjutkan pendidikannya. Baik Pak Prof, mungkin terakhir apa yang ingin Prof sampaikan kepada mereka yang ada di luar sana, khususnya alumni SMA, SMK dan sederajat itu untuk bergabung ke UT? Ya, saya kira sekarang era milenial ya, saatnya sekarang semua serba teknologi informasi. Sekarang pesan saja makanan, jalan kote, mie itu pakai online ya. Masa belajar harus selalu harus datang ke kampus ya. Jadi manfaatkanlah UT sebagai perguruan tinggi online ya, cyber university yang sudah menangkap tanda-tanda zaman sekarang maupun ke depan. Ayo kita kuliah di Universitas Terbuka, low cost, dan kemudian yang kedua high teknologi, sehingga kualitasnya pasti terjamin, insya Allah. Pak Direktur, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa kuliah itu ini ada sedikit ya pemahaman bahwa UT itu hanya belajar dan belajar saja. Nah, pada sebenarnya prinsipnya mahasiswa Universitas Terbuka itu kita juga menyediakan banyak kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang memang selama ini juga banyak disalahpahami gitu ya, bahwa hanya belajar dan belajar. Nah, itulah pentingnya kehadiran dari sentra layanan UT di daerah itu. Kami juga ingin mahasiswa UT dalam hal ini yang di mana banyak diminati oleh milenial. Jadi otomatis mahasiswa itu juga perlu bersosialisasi, berkegiatan gitu ya. Dengan hadirnya sentra layanan UT di Makassar, di Sulawesi Selatan ini, kami ingin menepis anggapan bahwa mahasiswa UT hanya belajar dan belajar, tetapi ternyata punya kegiatan kemahasiswaan yang bisa menyalurkan hobi, menyalurkan bakat-bakat, sehingga kemudian benar-benar mahasiswa UT berkualitas. Terima kasih banyak Pak Direktur UT, Pak Prof. Dr. Abdul Rahman Rahim atas waktunya, atas bincang-bincangnya. Semoga harapan UT ke depan bisa terwujud. Mahasiswanya bisa semakin bertambah dan berkualitas ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Demikianlah wawancara saya dengan dua orang dari pimpinan Universitas Terbuka Makassar.
Semoga saja kita bisa mendapatkan faedah, manfaat dari perbincangan ini. Dan khususnya Anda yang ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi, mungkin UT akan menjadi salah satu pilihannya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Konvergensi News Berita Kota Makassar. Satu informasi, 4 media, bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.